Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Masalah AC Milan belum berujung. Setelah Zlatan Ibrahimovic, malah dua pemain lainnya cedera. Sandro Tonali dan Brahim Diaz ikutan dibekap cedera usai pertandingan melawan Torino. Sebelumnya, 4 pemain lainnya belum bisa dimainkan karena 2 diantaranya positif COVID-19. Rossoneri pun krisis pemain. Stefano Pioli harus putar otak untuk menghadapi krisis pemain ini. Kemenangan AC Milan atas Torino di Liga Italia Serie A musim ini harus dibayar mahal dengan cederanya Sandro Tonali dan Brahim Diaz. AC Milan versus Torino di pekan ke-17 Italia Serie A adalah 2-0 dengan gol dicetak oleh Rafael Leao dan penalti Frank Kessie. Cederanya kedua pemain itu membuat masalah krisis pemain di AC Milan seakan tak kunjung usai. Padahal di laga melawan Torino, secercah harapan akan berakhirnya masalah krisis pemain sempat muncul. Ibrahimovic sempat absen hampir 2 bulan karena cedera otot paha, sempat dimainkan di laga itu. Dia dimasukkan Pioli di menit ke-85. Bahkan Calhanoglu juga dikabarkan sempat cedera, juga ada di bangku cadangan. Namun AC Milan harus kembali dibuat pusing saat mereka malah kehilangan 2 pemain dalam laga melawan Torino itu. Sandro Tonali dan Brahim Diaz harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami cedera. Tonali kelihatannya paling parah setelah dia tertendang Simone Verdi dari belakang kakinya dalam perebutan bola di kotak penalti AC Milan. Manajer AC Milan Stefano Pioli memberikan pujian setinggi langit kepada Frank Kessie. Ia menyebut sang gelandang berperan besar di balik kemenangan Milan terhadap Torino. Dini hari tadi Milan berhadapan dengan Torino di pertandingan Giornata ke-17 Serie A. Di laga ini Pioli kembali mempercayakan Kessie sebagai starter di lini tengahnya. Sang gelandang sukses tampil apik di laga ini. Selain dominan di lini tengah, ia juga mengunci kemenangan Milan melalui tendangan penaltinya. Pioli mengaku gembira melihat permainan yang ditunjukkan Kessie. Frank adalah pemain yang komplit, buka Pioli kepada Dance. Pioli menilai pemain asal Pantai Gading itu memberikan dampak yang besar bagi timnya, baik di dalam maupun luar lapangan. Ia memiliki kekuatan fisik, energi, serta kualitas untuk melindungi pertahanan kami dan juga membantu serangan kami. Ia memiliki mentalitas positif, dan itu sangat berguna di pertandingan-pertandingan seperti ini. Menurut Pioli, salah satu peran besar yang dimiliki Kessie adalah bagaimana ia menjadi mentor dan juga membimbing pemain-pemain muda Milan. Frank adalah salah satu pemain yang selalu membantu rekan-rekan setimnya atau memenangkan rekan-rekannya. Tim ini adalah tim muda yang butuh bimbingan sehingga kehadiran Kessie sangatlah penting bagi tim ini. AC Milan akan kembali berlaga di tengah pekan ini. Mereka akan menghadapi Torino di babak 16 besar Coppa Italia. Penyerang AC Milan Rafael Leao girang melihat timnya mengalahkan Torino dini hari tadi. Ia menyebut bahwa timnya sukses memberikan respon yang apik usai menelan kekalahan di tengah pekan lalu. Streak tanpa kekalahan AC Milan terhenti di tengah pekan lalu. Mereka harus tumbang saat berhadapan dengan Juventus dengan skor telak 3-1. Milan tidak butuh waktu lama untuk bangkit. Berhadapan dengan Torino dini hari tadi, Rossoneri berhasil menang dengan skor meyakinkan 2-0. Leo girang timnya bisa meraih kemenangan di laga ini. Di pertandingan yang lalu, kami kalah melawan tim yang berkualitas seperti Juventus, buka Leao. Leao pribadi menilai timnya bermain dengan sangat apik melawan Torino. Ia menilai performa itu menunjukkan bahwa Milan mampu sesegera mungkin bangkit
setelah menelan kekalahan telak. Pertandingan ini adalah pertandingan yang penting bagi kami agar kami bisa bertahan di puncak klasemen. Saya rasa kami memberikan respon yang bagus di pertandingan ini. Leo juga menilai kemenangan melawan Torino ini menunjukkan bahwa Milan memiliki mental juara. Leo juga menilai kemenangan melawan Torino menunjukkan bahwa Milan memiliki mental juara. Ia percaya timnya bisa diperhitungkan secara serius menjadi calon kuat juara Serie A pada musim ini. Kami memiliki mentalitas untuk terus menang dan bertahan di puncak klasemen. Kami telah melakukan tugas kami. Kami meraih kemenangan hari ini dan sisanya tidak terlalu penting. AC Milan akan kembali berjumpa dengan Torino di tengah pekan nanti. Rossoneri akan menjamu Torino di San Siro untuk pertandingan babak 16 besar Coppa Italia. Melihat kembali perjalanan Ogoji Onyewu bersama klub Serie A Italia, AC Milan yang tidak berlangsung mulus. Pria kelahiran 13 Mei 1982 tersebut tercatat pernah berseragam Rossoneri selama periode 2009 sampai dengan 2011. Bisa dibilang klub ini adalah pelabuhannya yang paling mentereng ketimbang tim-tim lainnya. Sejak terjun ke dunia si kulit bundar di level profesional pada tahun 2002, Ogoji Onyewu sudah pernah membela beberapa klub seperti Mainz, Standard Liège, FC Twente, KPR, Sheffield Wednesday, Charlton Athletic, dan lain-lain. Keputusan AC Milan mendatangkan Onyewu sendiri memang misterius, mengingat sepak terjangnya yang tidak begitu gemilang di klub-klub sebelumnya. Tidak heran banyak orang yang kemudian bertanya-tanya mengapa perkutan ini bisa terjadi. Mereka tentu berpikir keras mengapa mendatangkan pemain ini. Apakah karena ia berasal dari Amerika Serikat yang didatangkan untuk memberi atmosfer segar di skuad? Apa mungkin dia permata terpendam yang ditemukan AC Milan atau ada alasan lainnya? Rasa heran dan keraguan publik terhadap Onyewu ternyata sejalan dengan apa yang terjadi padanya di AC Milan. Ia pun tidak mampu berkontribusi banyak untuk Rossoneri dan menjadi keputusan transfer yang sia-sia. Cedera adalah salah satu faktor utama yang menghambat karirnya bersama AC Milan. Bahkan ia sama sekali tidak tampil di Liga sepanjang musim 2019-2010 akibat lututnya yang bermasalah saat membela timnas. AC Milan menunggu hasil Inter Milan versus AS Roma yang baru akan berduel pada malam nanti Minggu 10 Januari 2021. Harapan Rossoneri, tentu Inter menelan hasil minor. Milan bisa bernapas lega menyusul hasil positif yang didapatkan saat menghadapi Torino di pekan ke-17 pada Minggu dini hari 10 Januari ini. Mereka menang dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil tersebut membuat mereka kini menjauhi kejaran Inter sebagai pesaing utama. Milan ada di puncak klasemen dengan torehan 40 poin dari 17 laga dan Inter dengan 30 poin dari 16 laga di posisi kedua. Lebih lanjut, Milan kini tak sabar menanti duel sengit antara Inter dan Roma. Bahkan sang pelatih Stefano Pioli tidak ingin melewatkannya. Pioli menegaskan duel krusial tersebut memang layak ditonton. Meski menyebut alasannya bukan karena persaingan, namun sedikit banyak jika Inter kalah, Pioli pun akan senang. Saya akan menontonnya Roma versus Inter, namun bukan karena posisi di klasemen, kata Pioli seperti dilansir Football Italia. Saya ingin menontonnya karena pertandingan itu akan indah. Pelatih dari masing-masing klub adalah pelatih cerdas. Lanjut dia. Untuk diketahui, Serigala Ibu Kota punya hasrat besar untuk mengamankan poin penuh. Kini mereka ada di posisi ketiga dengan raihan 33 poin dari 16 laga.